Kita masuk part terakhir episode 8 dari novel Kidnap. Jadi, kapan Men dan Min akan kembali ke Bangkok? Katanya Ki sambil membantu menggelar tikar di pinggir pantai pada malam hari. Sedangkan Min pergi membeli makanan. Min berkata kita akan tetap di sini. Peki dan juga mengatakan dia akan membiarkanku belajar di universitas di sini. Min melihat Ki di depannya telah berpindah dan buru-buru mengoreksinya. Oh, tapi pada saat itu Min membuat keputusan ini mungkin karena Peki. Aku pikir Min mungkin berubah pikiran sekarang. Dan jika kamu benar-benar harus pindah ke sini, apakah kamu tidak merindukan Kanom Jie? Sebenarnya, aku mengundang Jie untuk belajar bersama di sini. Ki mengangguk sebagai tanda paham, seperti yang dia pikirkan. Semuanya berjalan dengan baik, kehidupan semua orang menuju ke arah yang benar. Tidak ada yang kehilangan apapun sama sekali. Kalau begitu tunggu, Men harus pergi membeli air. Kita akan bicara nanti. Men, tidak apa-apa. Ki menolak, tetapi Men tidak mendengarkan. Dan buru-buru bangkit untuk pergi. Min masuk, duduk, dan meletakkan makanan yang dibelinya di depan Ki. Apakah kamu tidak akan bertanya kemana Men itu pergi? Apakah kamu ingin membeli sesuatu untuk dimakan? Min menoleh untuk melihat Men sejenak. Aku melihat Men sedang berjalan. Sekarang kamu banyak membebaskan mana? Bukankah itu bagus? Di masa lalu, aku sering mengeluh bahwa aku terlalu mengkhawatirkannya. Itu bagus. Men terlihat jauh lebih ceria. Ya, ada yang harus dilakukan. Saat dia bosan, dia keluar untuk bermain di pantai. Ada pasar di dekat rumahku untuk berjalan-jalan. Para pedagang tahu segalanya, jadi aku tidak khawatir. Kamu sendiri yang melatihnya untuk naik sepeda motor sampai Jagolo. Ke warung nasi yang jaraknya kurang dari 10 meter. Dia masih mengendarai sepeda motor. Min bercerita, Man itu berjalan pergi sambil tertawa penuh kasih sayang. Apakah kamu ada yang salah? Oh, tidak, lukaku sedikit sakit. Ki dengan cepat mencari alasan, tapi Min sangat mengkhawatirkan Ki dan buru-buru mengambil pergelangan kaki Ki dan melihatnya. Min melepas plaster untuk melihat luka Ki dengan cepat. Ki menahan tangan Min untuk menghentikannya. Hei, tidak apa-apa, lukanya belum sembuh dan aku masih banyak berjalan. Tuan, lautnya manis sekali. Aku sangat mengkhawatirkannya, sehingga aku tidak bisa membawanya jalan-jalan setiap hari. Man berjalan mendekat dan meletakkan makanannya. Min menoleh untuk melihat. Apakah kamu suka bercanda sekarang? Menyenangkan bukan, jika digoda? Suatu hari aku berpura-pura mengejarnya kembali. Apakah lukamu sakit hari ini? Tolong gigit aku. Aku bosan dan tidak mengatakan apapun. Benarkah? Kemarilah. Min bangkit dan berlari menangkapnya. Man berbalik dan menunjuk ke wajah Min. Apa yang harus aku lakukan saat mengejar adikku? Min berhenti sambil tersenyum, matanya berbinar-binar, karena ini adalah aturan yang dibuat oleh kakak beradik itu untuk dimainkan bersama. Mereka harus berlari seperti kelinci dengan satu kaki saja, agar Men tidak perlu berlari terlalu cepat. Men terus berlari menghindari Min. Seekor kelinci yang melompat dengan satu kaki di atas pasir. Min mudah terjatuh. Mereka berdua tertawa bahagia. Peki, tolong bantu, Men berteriak dan meminta bantuan Ki. Tapi Ki tidak bergabung dengan mereka. Ki hanya duduk dan mengambil gambar kenangan ini. Kusimpan di dalam ponselku. Namun tiba-tiba terdengar suara petasan yang meledak dari orang-orang yang sedang bermain-main di sana. Ki membeku karena terdengar seperti suara tembakan. Ponsel Ki jatuh dari tangannya. Min melihat ini dan buru-buru berlari menuju Ki. Letakkan tanganmu di telinga. Ki mencoba menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan jantungnya yang berdebar-debar. Takut hal ini akan terjadi, Min memeluk Ki dan mengusap tubuhnya untuk menenangkannya. Tidak apa-apa Ki, tidak ada apa-apa. Suara petasan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ki menarik napas dalam-dalam sementara Min menatap Ki. Mata Ki menoleh. Untuk melihat itu Min menutup matanya rapat-rapat. Ekspresinya kurang bagus. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Ki karena saat dikurung di dalam kamar. Min mendengar suara pistol yang digunakan Tiger untuk menghadapi bawahan Yada, dan Min mendengar suara pistol yang digunakan Tiger untuk membunuh mereka. Takut sampai terkubur di hatiku, tak ada bedanya dengan Ki.
Ki mengutuk dirinya sendiri, dalam hati, mampukah aku menerima kenyataan bahwa aku keras kepala? Betapa egoisnya berada dalam kehidupan Min dan Men seperti ini? Seberapa jauh mereka akan lari dari kenyataan bahwa hidup tanpa Ki sebenarnya lebih baik bagi Min dan Men? Min mengendarai mobil Ki dan memarkirnya di depan rumah. Dia keluar dari mobil dan menjabat tangan Min dengan lembut membangunkannya. Men bangun, sudah sampai di rumah. Men mengantuk, menutup matanya, dan masuk ke dalam rumahnya. Kamu kelelahan, karena jalan sepanjang hari. Kata Min sambil membantu Ki dengan penuh kasih sayang. Malam ini, tidurlah di kamar. Aku mungkin harus kembali, aku mungkin tidak akan bertahan lama. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Ini sudah larut malam, mengemudi di malam hari berbahaya. Tidak masalah, lebih baik aku kembali. Min menatap wajah Ki. Walaupun aku masih belum mengerti, namun dia setuju untuk mengembalikan kunci mobil tersebut kepada Ki. Apakah ada yang salah? Atau apakah kamu ada pekerjaan yang harus diselesaikan besok? Aku berubah pikiran, Min. Aku pikir ketika aku kembali, aku akan pergi ke Vancouver kali ini. Apa maksudmu? Awalnya aku datang ke sini karena aku pikir ayahku memaksamu untuk memilih jalan ini. Tapi sekarang aku melihat bahwa hidupmu bersama Meng selama di sini sebenarnya lebih baik, gak? Kamu punya jalanmu sendiri dan Men juga tinggal di sini. Kamu benar ketika mengatakan bahwa kita tidak boleh egois, mempertaruhkan nyawa orang lain untuk masalah ini. Saat itu, aku hanya mengatakannya karena aku ingin kamu membiarkanku pergi ke tempat yang aman. Kyo, aku tidak berpikir seperti itu sama sekali. Tapi itu benar. Kamu sendiri yang tahu itu benar. Min menggelengkan kepalanya menyangkang. Tidak ingin Ki mempercayai hal itu. Kenapa kamu bilang tidak ada yang bisa dihindari? Aku berbohong. Sebenarnya, aku akan terus mengalami hal seperti ini. Orang sepertiku memang seharusnya sendirian. Kalau begitu aku harus membiarkanmu kembali menjalani hidupmu sendiri. Aku bisa menjalani hari demi hariku seperti itu. Aku bisa hidup. Min berhenti ketika dia melihat bahwa kali ini Ki tampak lebih tegas. Berada di sini bersamamu sebenarnya membuat keputusanku lebih mudah. Menunggu sampai aku siap, dan kemudian melepaskanmu. Bisakah kamu membuatnya semudah mungkin untukku? Ki memohon pada Mia. Nada bicara Ki kini bahkan tak terasa sesakit saat ia meminta untuk mencium Min malam itu. Keadaan sekarang dan saat dia putus dengan Ki berbeda, karena saat itu keduanya terpaksa mengambil pilihan tersebut. Tapi sekarang Ki sudah siap dan sepertinya benar-benar ingin pergi. Banyak kata yang telah disiapkan Min, tapi menghilang di tenggorokannya. Apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana, Min? Lebih baik hidup daripada mati. Aku pikir kita hidup bersama seperti yang kita ingat. Kita pernah sangat mencintai satu sama lain, dan sekarang aku tahu kamu bahagia dan aman di suatu tempat. Min menatap wajah Ki, tidak bisa membantah. Aku merasa harus melepaskannya, tetapi aku sangat sedia. Air mata mengalir di pipi Min. Ki memaksakan senyum pada Min. Jangan menangis, kembalilah seperti biasa. Kamu dan Men akan aman di sini. Aku di sana juga aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ki sendiri juga menitikkan air mata, tapi dia tetap memaksakan senyum pada Min. Min menatap Ki kesakitan, sebelum berjalan mendekat dan memeluk Ki dengan erat. Kiu. Min mencium bahu, kepala Ki dan mendekatkan diri ke Ki untuk terakhir kalinya. Ki juga melakukan hal yang sama, sebelum memutuskan untuk menjauh dari pelukannya, karena takut akan lemah. Kamu pasti sangat bahagia, kamu tahu itu. Lakukan untukku. Ki masuk ke mobil tanpa melihat ke arah Min lagi. Min hanya bisa berdiri dan memandangi mobil Ki keluar. Air mata Ki mengalir, meskipun dia merasa sudah memikirkannya dengan matang, namun dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Namun kemudian Ki harus menginjak rem secara tiba-tiba saat Min mengendarai sepeda motor berhenti di depan mobil Ki. Ki menghentikan mobilnya dan menatap Min. Mereka berdua melakukan kontak mata. Ki tahu bahwa Min datang untuk menahannya, namun dia tidak tahu apakah ini yang dia tunggu terjadi atau yang dia doakan agar tidak terjadi. Min turun dari motor, tidak memberikan waktu Ki untuk memikirkan jawabannya. Tangan kekar menarik pintu mobil Ki untuk dibuka, menarik Ki keluar dari mobil dan langsung bergegas untuk mencium Ki. Seolah-olah mengatakan itu sudah cukup dengan berbagai macam alasan yang begitu banyak untuk memisahkan mereka satu sama lain. Segalanya terdengar baik-baik saja, solid, tapi siapa yang peduli ketika yang sebenarnya kita inginkan adalah seperti ini?
Ki tidak menolak, ciuman ini tidak agresif, namun penuh dengan kerinduan dan kesedihan. Begitu banyak cinta, begitu banyak rindu, begitu banyak penderitaan. Ciuman pasangan, air mata mengalir di pipi Min. Ki juga melakukan hal yang sama, keduanya perlahan menempelkan dahi mereka satu sama lain. Min memegangi bagian depan Ki dan menggelengkan kepalanya, bersikeras dengan Ki yang membandel. Aku tidak bisa melepaskanmu. Min menatap wajah Ki, memohon dengan mata yang berbinar. Aku juga tidak ingin kamu kembali ke kehidupan lamamu. Aku tahu setelah ini, akan ada lebih banyak lagi tembok. Semakin kamu menutup diri dari semua orang, kamu tidak akan pernah memiliki kebahagiaan sejati lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Aku baik-baik saja, tapi memang benar. Sejak itu, tidak ada satu hari pun yang aku lewati tanpa menyesali pilihanku. Min dengan lembut menghaluskan air mata yang jatuh dari sudut matanya. Aku pernah membuat keputusan yang buruk, Ki, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak takut pada apapun lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Apapun masalah yang kita hadapi, selesaikan secara perlahan bersama-sama. Kita tidak akan putus selama kita masih saling mencintai. Bisakah kamu menerimanya seperti ini? Tetaplah bersamaku. Ki juga menangis dengan keras. Akhirnya dia mengangguk dan Ki pergi untuk memeluk Min. Min tersenyum lega. Hampir saja Ki hilang selamanya. Min memeluk dan mencium Ki berkali-kali, tersenyum sambil menangis. Lega kali ini dia mampu menahan Ki tepat waktu. Pintu kamar Min tertutup. Tubuh Ki didorong ke tempat tidur. Perasaan yang meluap-luap dari masa lalu membuat Min merasa apapun yang dia lakukan itu masih belum cukup. Aku ingin memelukmu lebih dekat, cium lebih dalam. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Ki. Min berbisik lembut ke telinganya, dan dengan lembut menyedot daun telinganya yang lembut, membuat merinding di sekujur tubuh Ki. Mereka menanggalkan pakaian mereka satu sama lain, hingga setiap helai pakaiannya bertumpuk di lantai. Ki memandangi kalung berbentuk Ki di dada Min, mencondongkan tubuh, dan menciumnya dengan lembut. Aku juga mencintaimu. Min mengangkat dagunya untuk menciumnya. Ciuman panas itulah yang membuat Ki menyadarinya dia tidak akan pernah membiarkannya pergi, sampai dia mendapatkan Ki atas setiap bagian yang dia inginkan. Ciuman yang terlihat seperti orang lapar, yang menelan Ki, berulang kali tidak pernah terpuaskan. Min menggerakkan tangannya untuk membantu memanjakan Ki. Di mana? Tolong beritahu aku, bisik Min.
Katakan saja padaku jika itu sakit, bisik Min. Ki mengangguk sebagai jawaban. Hanya ada suara gembira dalam suaranya, dan itu membuat hati Min semakin senang. Min tidak pernah menyangka dia akan seperti ini. Tidak pernah tahu sebelumnya untuk berhenti. Aku sendiri tidak seperti ini. Min menggerakkan Ki untuk berganti posisi sesuka hatinya sambil meramas pinggulnya. Hingga ada bekas tangan di punggung Ki. Min ingin menjadi orang yang lebih baik. Ketika badai berlalu, Min mengajak Ki untuk mandi, agar dia bisa tidur dengan nyaman, karena mereka berdua berlumuran keringat. Apakah kamu ingin aku mengikat tanganmu? Tanya Min. Aku mungkin tidak punya tenaga untuk memimpikan apapun, jawab Ki dengan suara lembut, terlihat sangat lelah. Kemudian Min rentangkan tangannya, dan biarkan Ki naik dan berbaring di lengannya. Min mengecup kening Ki berkali-kali, membelai pipi Ki yang memejamkan mata. Dan terlihat hampir tertidur dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Ki, sudah kembali ya. Min, bolehkah aku tinggal di sini bersamamu selamanya? Aku menginginkannya. Selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih. Aku stres.